Menolak lupa. 15 peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah. Dari wabah hitam sampai revolusi Prancis. Sebuah filosofi Romawi kuno terkenal berbunyi Historia Magistra Vitae atau sejarah adalah guru terbaik. Kenapa sejarah dianggap sebagai guru terbaik? Karena setiap hari kita selalu diingatkan tentang pentingnya masa lalu. Sejarah membentuk kehidupan dan tempat kita hidup, baik itu keluarga, bangsa, budaya, bahkan agama yang secara historis merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya. Bagaimana memahami sejarah membentuk cara kita memandang dunia di masa kini dan memengaruhi cara kita memahami realitas masa depan. Pemahaman yang tepat tentang bagaimana sejarah membentuk masa kini dan masa depan sangat penting untuk memahami segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Selain berpengaruh terhadap dunia pada umumnya, peristiwa-peristiwa ini juga berpengaruh terhadap sejarah bangsa Indonesia. Berikut 15 peristiwa sejarah paling berpengaruh dalam sejarah dunia. 1. Wabah hitam 1346 sampai 1353 epidemi Black Death yang juga disebut wabah hitam atau wabah pes di seluruh Eropa dan Asia telah menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah. Wabah ini menewaskan 30 hingga 60% dari seluruh populasi Eropa saat itu yang berkisar antara 75 sampai 200 juta jiwa. Pertumbuhan populasi tidak berlanjut sampai 1 abad kemudian dan populasi global tidak pulih sampai abad ke-17. Gejolak agama, sosial, dan ekonomi yang mendalam akibat wabah hitam pun tak dapat terelakkan. Jumlah korban yang besar menyebabkan kekurangan tenaga kerja ekstrem yang membuat upah menjadi lebih tinggi untuk para petani yang masih bisa bekerja. Secara tidak langsung wabah hitam juga membantu mematahkan otoritas absolut gereja Katolik pada saat itu. 2. Pax Romana 27 sebelum Masehi sampai 180 Masehi. Diambil dari bahasa Latin yang berarti perdamaian Romawi. Pax Romana adalah periode kedamaian selama 200 tahun di dalam Kekaisaran Romawi. Tentu saja, hal ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk sebuah kerajaan yang terkenal haus akan perang. Periode Pax Romana adalah puncak hegemoni Kekaisaran Romawi. Banyak inovasi yang dikembangkan pada masa itu dan masih digunakan sampai sekarang, seperti sistem pos, pipa ledeng, perbaikan rekayasa jalan, sistem hukum baru, dan berbagai kemajuan budaya. Pada saat itu, Pax Romana dianggap sebagai mujizat karena tidak pernah ada kedamaian untuk waktu yang begitu lama dalam periode sejarah manapun. Konsep ini sangat berpengaruh dan para sejarawan telah menciptakan istilah-istilah varian seperti Pax Americana, Pax Mongolica, atau Pax Britannica untuk periode kedamaian hegemonik lainnya. 3. Jatuhnya Konstantinopel 1453. Peristiwa ini terjadi setelah pengepungan 53 hari oleh Sultan Mehmed II atau biasa disebut Muhammad Al-Fatih dari Ottoman yang masih berusia 21 tahun. Konstantinopel bukanlah sembarang kota, itu adalah kota terkemuka di dunia dan telah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur selama 16 abad. Jatuhnya kota ini dianggap sebagai anugerah besar bagi Islam dan menjadi pukulan telak bagi Kristen. Sebelumnya kota ini dianggap berperan dalam penyebaran agama Kristen, bahkan dinamai dari seorang kaisar Romawi, Konstantine. Setelah ditaklukkan Ottoman, kota ini menjadi benteng bagi umat Islam. Perebutan Konstantinopel menjadi awal ekspansi Ottoman ke Eropa. Pengepungan kota ini juga menandai penggunaan artileri pertama kali dalam pertempuran. Gelombang cendekiawan dan pengungsi Bizantium akibat serangan Konstantinopel berdampak pada Renaissance di Eropa Barat. Penaklukan Konstantinopel bukan hanya menandai runtuhnya Kekaisaran Bizantium, runtuhnya Kekaisaran Romawi selama 1500 tahun dan kebangkitan Kekaisaran Ottoman, tetapi juga menjadi akhir dari abad pertengahan. Konstantinopel berganti nama menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota Turki hingga tahun 1923. 4. Perang Sipil Amerika 1861 sampai 1865. Banyak yang berpikir bahwa Perang Saudara Amerika hanya memiliki implikasi di Amerika Serikat saja. Nyatanya, kemenangan pihak Uni atas Konfederasi menjadi kemunduran bagi kelompok pro-perbudakan di kala itu. Setelah kemenangan Uni, Republik Amerika Serikat dipulihkan, dan perbudakan dijadikan ilegal. Sebuah pukulan telak bagi perdagangan budak global dan monarki absolut. Peristiwa ini juga menjadi perang paling mematikan yang pernah dialami oleh Amerika Serikat. Sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi selama 150 tahun terakhir jika seandainya pihak Uni kalah di Perang Saudara pada saat itu. 5. Reformasi Protestan dari 1517 sampai 1750. Sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar tentang Reformasi Protestan.
Terkadang peristiwa ini hanya digambarkan dengan sederhana dan hanya menceritakan Martin Luther yang melakukan 95 tesisnya ke pintu gereja. Nyatanya, gerakan sosiopolitik yang terjadi di Eropa pada saat itu memegang peranan penting dalam peristiwa ini. Reformasi Protestan mendatangkan konsekuensi ideologis, politis, dan religius yang mendalam bagi masyarakat di masa mendatang. Pada awalnya, reformasi ini dimulai sebagai perjuangan agama yang mempertanyakan otoritas dan praktik absolut Gereja Katolik Roma. Tetapi dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Tengah sebagai gerakan anti-feodal. Reformasi menyebabkan perpecahan antara Protestan dan Katolik, dan Gereja Katolik kehilangan monopoli agama atas Protestan. Dalam pengertian historis yang lebih besar, reformasi dianggap sebagai bentuk perjuangan melawan feodalisme. Dalam reformasi Protestan, akal dan budaya terbebas dari dominasi Katolik dan subordinasi gereja dengan negara melahirkan era ilmu, pengetahuan, dan sekularisme. Para pembaru yang pindah ke dunia baru juga memiliki pengaruh besar pada pendirian negara Amerika Serikat, dan akan mencapai puncaknya dalam Perang 30 tahun. Baik zaman pencerahan maupun revolusi industri tidak akan mungkin terjadi tanpa reformasi Protestan. 6. Revolusi medis pada abad 19 sampai 20 M. Bayangkan sebuah dunia tanpa dokter atau kedokteran modern. Sangat menakutkan, bukan? Sulit untuk mempercayai fakta bahwa beberapa abad yang lalu masih banyak anggapan bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat atau sebagai hukuman ilahi bagi orang yang berdosa. Hasil kerja Louis Pasteur tentang bakteri penyebab penyakit berhasil menyembuhkan banyak penyakit menular pada abad ke-19. Penemuan vaksin berhasil menyembuhkan penyakit mengerikan seperti cacar dan juga mengimunisasi anak-anak dari polio dan rabies. Setelahnya, Alexander Fleming menemukan penicillin sebagai antibiotik pertama pada tahun 1928 yang terbukti efektif melawan banyak infeksi bakteri yang mematikan. Perkembangan ini bersama dengan kemajuan dalam teknologi, kimia, dan biologi melahirkan era kedokteran modern. 7. Revolusi Industri dan Teknologi 1760 sampai 1914. Revolusi industri seringkali digambarkan dengan industri mesin skala besar, ledakan penemuan baru, dan awal dari zaman modern. Revolusi industri pertama kali dimulai pada tahun 1760 di Britania Raya. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya revolusi industri. Namun secara umum peristiwa ini dianggap sebagai dampak dari Renaissance dan menyebar ke seluruh penjuru Eropa setelah revolusi Prancis. Akibatnya jejak feodalisme terakhir lenyap dan era kapitalisme modern dimulai. Revolusi industri bukan hanya cerobong asap atau cara produksi baru. Lebih dari itu, peristiwa ini dinilai sebagai perubahan mendadak dan mendalam dalam semua hubungan sosial. Ide-ide baru berdasarkan sains dan logika mulai menyebar. Proses kerja terfragmentasi menjadi proses kerja kooperatif tunggal yang mengarah ke tempat kerja modern dan mobilitas sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap kenyamanan modern yang kita nikmati hari ini, dari perawatan kesehatan, transportasi, dan teknologi adalah karena revolusi industri. Namun hal ini juga berdampak pada perbudakan, eksploitasi, pekerja anak, polusi, dan banyak hal buruk lainnya. Meskipun demikian, dunia modern tidak akan ada tanpa revolusi industri. 8. Revolusi Amerika 1765 sampai 1783. Sama seperti Perang Sipil, Revolusi Amerika juga tidak hanya mempengaruhi Amerika Serikat saja. Kaum revolusioner yang berjuang untuk kemerdekaan 13 koloni dengan ide-ide pencerahan yang melawan monarki Inggris telah menjadi simbol untuk pemberontakan melawan otoritas. Peristiwa ini akhirnya menempa sebuah bangsa di zaman modern yang menjadi satu-satunya negara adikuasa dan mempengaruhi sebagian besar dunia. Tidak hanya melahirkan Amerika Serikat, perang ini juga berhasil menyebarkan gagasan bahwa setiap orang dilahirkan setara dan harus diperlakukan secara adil. Revolusi Amerika juga menginspirasi revolusi Prancis dan gerakan-gerakan revolusioner di seluruh dunia. Gagasan Jeffersonian tentang demokrasi dan republikanisme terus dibaca dan dipelajari. Pengaruh abadi revolusi Amerika membuatnya menjadi salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah manusia. 9. Penemuan mesin cetak Gutenberg 1440. Mesin cetak mungkin menjadi penemuan paling penting selama 2000 tahun terakhir. Penemu asal Jerman Johannes Gutenberg memperkenalkan mesin cetak ke Eropa, merevolusi literasi dan bertindak sebagai katalis untuk penyebaran pengetahuan di seluruh dunia. Penemuannya adalah salah satu kekuatan pendorong utama di belakang Renaissance.
Sebelum mesin cetak Gutenberg ditemukan, buku disalin dengan tulisan tangan dan dipatok dengan harga yang sangat mahal. Para biksu penulis dan kaum terpelajar bekerja selama berjam-jam dengan lampu minyak untuk membuat salinan literatur, teks-teks keagamaan, dokumen resmi, DLL. Dalam beberapa kasus, prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Setelah Gutenberg membuat mesin cetaknya, buku-buku dapat dicetak dalam waktu yang sangat singkat. Pendidikan tidak lagi terbatas pada orang-orang tertentu saja. Pamflet politik dapat dicetak sebanyak-banyaknya dan memengaruhi gerakan sosial yang akan terjadi setelahnya. Mesin cetak Gutenberg mengubah dunia dan kehidupan sehari-hari manusia. 10. Renaissance pada abad 14 hingga 17 Masehi. Tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael adalah contoh kecil dari seberapa besar kontribusi Renaissance terhadap dunia. Salah satu periode sejarah dunia yang paling kaya akan budaya dan arsitektur ini menandai transisi akhir dari abad pertengahan ke periode modern. Renaissance memicu kelahiran kembali peradaban setelah wabah hitam, menyingkirkan kebodohan, dan melahirkan perkembangan ilmu matematika dan astronomi. Buku-buku dicetak untuk pertama kalinya memberi orang awam kemampuan untuk membaca sesuka hati. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra maju ke tingkatan baru. Peta dunia disusun dan peradaban baru ditemukan. Gagasan bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta pun berhasil disanggah. Renaissance adalah masa di mana para ahli mempertanyakan tradisi dan kepercayaan lama. Ciri khas budaya Renaissance yang paling khas adalah sifat dan pandangan dunia anti-feodal, sekuler, dan humanistik. Peristiwa ini menandai kebangkitan dunia dan awal dari era modern. 11. Kolonialisme pada abad 16 ke abad 20 Masehi. Efek historis dari periode kolonial membekas selama berabad-abad dengan melintasi semua benua di dunia. Sejak abad ke-16, beberapa negara besar Eropa mendirikan koloni di benua Afrika, Asia, dan Amerika. Spanyol dan Portugis adalah kaisar kolonial pertama yang diikuti oleh Inggris, Prancis, Belanda, Rusia, dan akhirnya oleh Belgia, Jerman, dan Italia. Zaman kolonialisme menghasilkan pembagian dunia dan eksploitasi di negara-negara dunia ketiga. Di banyak benua, kolonialisme menyebabkan perubahan dalam budaya, bahasa, masyarakat, dan ekonomi. Peristiwa ini juga menyebabkan kematian jutaan orang, terutama saat negara-negara Eropa membantai penduduk asli, kebanyakan melalui perusahaan swasta dengan restu dari raja-raja mereka untuk misi peradaban. Gerakan-gerakan anti-kolonialis bergelora setelah dua perang dunia dan banyak dari koloni yang akhirnya mendapatkan kemerdekaan mereka. Tetapi periode kolonial tidak resmi berakhir sampai Portugal menyerahkan Makau ke Cina pada tahun 1999. 12. Perang Dunia Kedua dari 1939 sampai 1945. Konflik di seluruh dunia, di mana sekutu mengalahkan kekuatan Axis melibatkan hampir setiap negara di belahan bumi manapun, dan menjadi perang paling mematikan dalam sejarah peradaban manusia dengan perkiraan 50 hingga 80 juta korban. Pria, wanita, dan anak-anak terbunuh atau dimusnahkan oleh jutaan orang, termasuk dalam Holocaust, di mana 11 juta orang terbunuh. Ada beberapa perdebatan tentang kapan Perang Dunia Kedua dimulai. Ada yang menyebut bahwa perang ini dimulai sejak invasi Italia ke Ethiopia pada 1935, Perang Saudara Spanyol pada 1936, invasi Jepang ke Cina pada 1937, atau ketika Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman setelah invasi Polandia pada tahun 1939. Perang Dunia Kedua telah mengubah wajah bumi selamanya, menyebabkan berakhirnya era kerajaan Eropa, menciptakan perserikatan bangsa-bangsa, dan memulai Perang Dingin. 13. Revolusi Oktober dalam kurung 1917. Revolusi Oktober atau Revolusi Bolshevik adalah revolusi sosialis sekaligus berhasil di dunia. Dimulai dengan gerakan revolusioner di Kekaisaran Rusia untuk menggulingkan otokrasi di bawah Tsar pada bulan Februari 1917, Vladimir Lenin melanjutkan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan, sementara pada bulan Oktober 1917. Revolusi ini menghasilkan negara sosialis pertama di dunia, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, dan menjadi awal Perang Saudara Rusia. Setelah Tentara Merah Sosialis mengalahkan Tentara Putih yang monarki dan kapitalis, mereka mendirikan pemerintahan yang akan menjadi Uni Soviet pada tahun 1922. Revolusi Oktober menyebabkan efek domino, mulai dari mengakhiri Perang Dunia Pertama, mengatur panggung untuk Perang Dunia Kedua.
menjadi sebab kebangkitan dan kehancuran fasisme, menyebarkan, sekaligus menjatuhkan komunisme, memulai Perang Dingin, dekolonisasi, dan menjadi inspirasi bagi pemberontakan setelahnya, seperti revolusi komunis di Jerman, Hongaria, Mongolia, Kuba, Vietnam, Cina, dan negara lainnya. 14. Pembunuhan Archduke Ferdinand II 1914. Para sejarawan berpendapat bahwa semua peristiwa yang terjadi di abad ke-20 mengarah ke Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Peristiwa ini disebabkan oleh pembunuhan Archduke Franz Ferdinand II, pewaris tahta Austria, oleh nasionalis Yugoslavia Gavrilo Princip pada Juni 1914. Pada Agustus 1914, Austria dan Hongaria mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Jerman menyatakan perang terhadap Prancis, dan Rusia dan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Sehingga memulai reaksi berantai dari berbagai peristiwa yang akhirnya melibatkan semua kekuatan besar saat itu. Perang ini adalah pertama kalinya senjata mematikan modern digunakan dalam perang konvensional, termasuk senjata kimia dan tank. Lebih dari 9 juta orang terbunuh dan seluruh kekaisaran seperti Rusia, Jerman, Ottoman, dan Austria runtuh seketika. 15. Revolusi Prancis 1789 ke 1794. Dampak dari revolusi Prancis tidak hanya membentuk dunia modern dan membuka jalan bagi kapitalisme, namun juga mengatur panggung untuk pemberontakan dan perubahan revolusioner di seluruh penjuru dunia. Periode pergolakan sosial dan politik yang radikal selama revolusi Prancis dan perang. Napoleon memiliki dampak global, tidak hanya di Prancis atau Eropa, tetapi di seluruh planet ini. Peristiwa ini akan selalu diingat sebagai peristiwa yang mengakhiri feodalisme dan mengarah pada transformasi total dalam struktur sosial di setiap negara. Gambar-gambar revolusi seperti Storming of the Bastille, Guillotine, dan kepribadian raksasa Robespierre sekarang menjadi ikon. Revolusi Prancis berhasil memperkenalkan konsep republik ke dunia. Peristiwa ini menjadi dasar kudeta Napoleon Bonaparte dan perang-perang berikutnya, serta memperkenalkan konsep modern dari sistem korps untuk militer menggantikan tentara sewaan, Napoleonic Code, dan gagasan perang total. Dengan keberadaannya yang menimbulkan transformasi historis dan sosial di seluruh dunia, revolusi Prancis dapat dengan mudah dianggap sebagai peristiwa historis yang paling monumental di era modern. Lebih dari itu, revolusi Prancis adalah peristiwa sejarah yang menentukan dan mengubah dunia selamanya. Nah, itu tadi 15 peristiwa sejarah paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Nyatanya, memilih 15 peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah adalah salah satu hal yang paling sulit dan kontroversial untuk dilakukan. Karena sejarah peradaban manusia sendiri berlangsung selama beberapa ribu tahun, dan terlalu banyak bias dalam sebagian besar peristiwa tersebut. Terima kasih telah menyimak peristiwa paling monumental dalam sejarah dunia ini. Semoga bermanfaat. Salam JP Dataro.